Selamat pagi Bapak Ibu, penilai gelombang pertama 2025. Perkenalkan, saya Citra Dewi Hasibuan sebagai salah satu dosen program studi Diploma 3 Statistika Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti program studi Diploma 3 Statistika yaitu Riset Operasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivering, Interaction, dan Assessment. Dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, baik secara offline ataupun secara online. Deskripsi mata kuliah riset operasi berisi tentang materi yang membahas tentang konsep dasar riset operasi dan metode statistik yang digunakan untuk analisis pengambilan keputusan. Mahasiswa akan mempelajari pengenalan riset operasi, model matematika, model transportasi, optimalisasi model transportasi, model penugasan, model transshipment, minimum spanning tree, shortest road problem, critical path problem, dan aplikasi model transportasi. Dalam mata kuliah ini juga melatih mahasiswa dalam menyelesaikan masalah dunia nyata, sehingga diharapkan mampu menganalisis dan mengambil keputusan yang efektif. Mata ajar dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. CPL dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan kurikulum prodi Diploma 3 Statistika, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta berjiwa Pancasila. Mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, menguasai aplikasi dan pengetahuan pengumpulan data seperti merancang sampel, dan penentuan jumlah elemen dalam riset operasi dan regresi linear, kemudian mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, kemudian menguasai aplikasi dan pengetahuan dalam analisa data dan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah atau hipotesis yang telah dirancang. Kemudian ada CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar, sejarah, dan perkembangan riset operasional. Mahasiswa mampu merumuskan permasalahan optimasi pada suatu fenomena yang nyata pada riset operasi dan menyelesaikannya menggunakan metode-metode yang ada. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan metode optimasi masalah sederhana pada masalah transportasi, program linear, penugasan, dan membentuk model matematika menggunakan metode yang ada. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan ilmu statistik alternatif, solusi yang optimal untuk permasalahan sederhana. Dalam mata kuliah ini memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang sudah ada sejak lama, tapi memadupadankan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri saat ini. Pokok pembahasannya beberapa nanti bisa kita lihat di RPS yang sudah dikirimkan. Lalu referensi yang akan digunakan pada mata kuliah riset operasi beberapa yaitu Operation Research and Introduction oleh Pearson Education, kemudian Introduction to Operational Research oleh Lieberman and Hiller. Kemudian ada beberapa pendukung untuk mendukung mata kuliah riset operasi. Berikut ini adalah contoh pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, sesuai dengan RPS-nya ini adalah pertemuan pertama setelah UTS, ya kan? Nah, jadi sebelum kalian boleh lihat slide-nya, di sini ada pertemuan 9 dengan judul Minimum Spanning Tree. Apa itu Minimum Spanning Tree?
nanti akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke topiknya, kalian boleh masuk ke kelas.usu.ac.id untuk isi presensinya. Silakan nanti di kelas.usu.ac.id kalian boleh review lagi RPS-nya, kemudian kalian boleh kumpulkan tugas-tugasnya di situ. Nah, sebelum kalian UTS, pertemuan yang terakhir itu adalah model transportasi, ya kan? Nah, jadi boleh nih kalian tuliskan apa itu model transportasi di Mentimeter. Ada yang masih ingat nggak gitu atau sudah lupa? Apa yang kalian dapat di pertemuan yang ketujuh, gitu ya? Di pertemuan yang ketujuh itu apa yang kalian dapat? Oke, model transportasi adalah pemodelan yang bertujuan untuk meminimalkan cost namun memaksimalkan profit dalam konteks distribusi barang dan jasa. Membantu pengambilan keputusan yang optimal dalam berbagai situasi terutama yang melibatkan sumber daya yang terbatas. Ada lagi? Nah, jadi di sini kalau model transportasi itu fokus ke distribusi, gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari daerah asal ke tujuannya. Nah, ini kurang lebih mirip dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu minimum spanning tree itu bagian dari model jaringan. Kita lanjut. Oke, jadi topik hari ini adalah minimum spanning tree. Apa yang mau kita dapatkan hari ini? Kalau misalnya kalian sudah paham apa itu minimum spanning tree, kalian harusnya sudah dapat atau sudah mampu menerapkan konsep model minimum spanning tree gitu di permasalahan kehidupan yang nyata. Oke, jadi konten apa yang akan kita bahas hari ini dari awal nanti sampai di akhir. Nanti di awal Ibu akan kasih brainstorming gitu ya, sehingga kalian muncul ide awalnya. Kenapa kita perlu belajar minimum spanning tree? Kemudian apa sih itu minimum spanning tree? Kemudian bagaimana cara mendapatkan solusinya gitu ya. Jadi ada beberapa algoritma, tapi salah satu yang mau kita bahas hari ini adalah algoritma Kruskal. Kemudian nanti kita akan diskusi kecil di tempat masing-masing itu bersama dengan temannya yang di dekatnya untuk membahas satu contoh problem yang berhubungan dengan minimum spanning tree. Kemudian nanti Ibu harapkan kalian bisa memberikan kesimpulan apa sih arti dari yang kita pelajari hari ini. Bisa ya semua? Oke. Bisa dilihat di sini apa yang kalian lihat? Boleh angkat tangannya? Apa yang kalian lihat di sini? Ada titik rumah-rumah? Oke. Terus ada apa lagi? Ada central office gitu. Berdasarkan narasinya, coba ada yang bisa mendefinisikan apa permasalahan yang ada di slide ini. Ya, silakan berdiri. Jadi untuk permasalahan yang pertama itu kita sebagai seorang pembuat jadwal untuk jaringan, di mana kita harus mampu mengkoneksikan semua village yang ada di situ untuk ke central office-nya, tapi dengan tujuan untuk membuat biaya yang paling efektif. Oke, ya. Terima kasih. Nah, jadi permasalahan di sini kalian itu seorang network planner gitu ya, yang mau mendesain sebuah jaringan telekomunikasi atau fiber optik gitu. Kalian mau bangun itu. Nah, ini beda-beda tempatnya, beda-beda daerahnya gitu. Tapi harus terhubung ke central office-nya. Bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana caranya? Sehingga semuanya terhubung, tapi dengan cost atau harga yang paling efektif. Kalau misalnya Ibu buat model yang pertama seperti ini. Apakah semua terhubung? Oke. Terjawab ya pertanyaan pertama. Apakah dengan model yang seperti ini cost-nya atau harganya itu efektif? Enggak, gitu. Karena bisa dilihat dari yang jauh langsung ke central office. Yang ini juga langsung ke central office. Padahal bisa kan dari yang sini kita sambungkan. Jadi enggak dua kali.
Ya kan? Oke, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat model yang kedua? Berarti apa? Kita minimumkan panjang petnya kan? Minimize the total length. Jadi semuanya terhubung nggak? Terhubung gitu. Apakah dia sudah mendapatkan cost atau harga yang paling efektif? Harusnya udah kan? Tapi gimana caranya supaya terbentuk model yang seperti ini? Gimana caranya? Itulah kenapa kita harus belajar yang namanya minimum spanning tree. Oke? Nah, di sini sebelum kita masuk ke yang namanya minimum spanning tree, kita review lagi apa itu a network atau sebuah jaringan, ya. Jadi di awal network itu adalah jaringan itu adalah representasi di kehidupan nyata dari sebuah graf. Waktu kita belajar matematika, graf itu tahu ya, kumpulan titik-titik yang terhubung, ya kan? Nah, jadi bisa dilihat di sini. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Ada C, ada A, ada B, ada D, gitu ya. Jadi nodes itu apa di dalam bahasa Indonesia? Titik, ya kan? Kemudian axis atau branch atau sisi atau edge, ya. Nah, itu adalah sisinya. Jadi C itu adalah nodes. Yang hijau ini garis yang hijau yang menghubungkan titik C ke titik A itu adalah axis atau branch atau edge. Jadi kalau di dalam matematika kita notasikan N sama dengan C A B D, itu nodes, ya kan? Kemudian A itu apa? Sisinya, ya, C A B D. Yes. Apa itu path atau jalur? Apa itu jalur? Jadi jalur CD itu terdiri dari sisi CA, sisi AB, sisi BD, gitu ya. Jadi sisi CA, AB, BD itu akan membentuk sebuah jalur. Nah, kalau sebuah path itu membentuk sebuah cycle atau loop atau putaran atau dia kembali ke awal, dia akan terkoneksi dari A ke B, ke D, ke C. Nah, ini bisakah ini dikatakan jaringan? Bisa dong, gitu ya. Di dalam gambar 2 ini ada sebuah jaringan gitu. Tapi jaringan yang seperti apa? Gitu. Kalau yang namanya tree atau pohon itu dia cycle free. Apa itu cycle free? Tidak boleh ada pengulangan atau kembali ke awal. Ya dong. Kalau ibu tambahkan sisi DC, berarti ini apa? Bisa dikatakan tree tidak? Nggak bisa, karena syarat definisi dari sebuah pohon itu adalah cycle free yang menghubungkan apa? Nodes sehingga membentuk sebuah jaringan. Oke ya. Terus apa itu spanning tree? Spanning tree itu adalah pohon rentang. Pohon rentang adalah semua nodes-nya terhubung. Berarti kalau tree tadi nggak harus semua gitu. Ada sebagian dari figur ini. Ayo, kalian bisa kasih contoh nggak? Apa aja tree yang bisa terbentuk? Tapi tidak membentuk cycle. Kalau ibu buat C, A, B, ini tree juga nggak? Yes. Ada satu contoh lagi nggak? Apa? B, D, C. Oke. Terus ada satu contoh lagi nggak? A, C, D. A, yes. A, C, oke. D, ya kan? Ada beberapa tree. Tapi kalau spanning tree artinya apa? Links all the nodes of the network. Berarti semua
titiknya harus terhubung dan tidak membentuk cycle. Bisa ya? Berarti syaratnya adalah jika n itu sama dengan node, n-1 atau n dikurang 1 itu adalah simpulnya. Berarti kalau misalnya ada berapa titik di sini? Ada 4 titik, n sama dengan 4. Berarti artnya itu berapa? 3. Yes. Berarti n dikurang 1 sama dengan 3. Ya dong? Ya kan? Berarti kalau misalnya ada ini kan akan membentuk cycle. Berarti kalau dia terkoneksi semua, berarti bisa C, A, B, D. Paham ya sampai sini ya? Yes. Tahu ya bedanya tree dan spanning tree. Oke? Nah, contoh Ibu minta jawabannya. Kalau ini spanning tree enggak? Contoh yang pertama. Ayo angkat tangannya. Ayo dong, bersiapa yang mau coba ya, Nafila? Boleh berdiri. Kenapa alasannya? Karena nggak semua titik di situ terhubung di jaringan. Tidak semua titik terhubung. Ada berapa nodes? Harusnya ada 4. Ada 4. A, B, C, D, E, F, G. Ada 7, ya kan? Artnya ada 6. Tadi syaratnya apa? Kalau misalnya n-nya ada 7, berarti aksnya ada berapa? 6. Berarti yang ini ada berapa sisinya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bukan spanning? Yes, bukan spanning tree. Kemudian contoh yang kedua. Dari sebelah sini. Angkat tangannya. Ya, silakan berdiri. Pak Christian. Itu tidak spanning tree. Kenapa? Karena terhubung semua. Walaupun terhubung semua, tapi itu yang CD itu terhubung lagi dengan yang Berarti CD. membentuk cycle. Yes. CD-nya connected, terhubung. CD juga connected, terhubung, ya kan? Ada cycle nggak? Ada. Kalau misalnya ada cycle, udah jelas dia bukan spanning tree. Dan jumlah n dan n kurang satunya juga tidak memenuhi. Oke, yang terakhir. Spanning tree kah? Kenapa alasannya? Ya, silakan berdiri. Untuk dari gambar tersebut itu tidak spanning tree dikarenakan untuk nodesnya sendiri ada 7 dan artnya itu ada 6, jadi tidak membentuk loop. Ya, berarti spanning tree atau bukan? Berarti spanning tree. Ya, spanning tree ya. Oke, terima kasih. Nah, yes. C dan D itu terhubung, kemudian C dan G itu tidak terhubung. Kalau C dan G terhubung, ini akan membentuk cycle. Nah, memenuhi nggak dari aturan N dan N kurang satunya? Memenuhi kan? Berarti dia adalah spanning tree. Sampai di sini bisa? Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah paham apa itu spanning tree atau pohon rentang, berarti kita juga bisa paham apa pengertian dari minimum spanning tree atau yang disingkat dengan MST. Jadi bisa dilihat di sini minimum spanning tree itu adalah ketika kita menemukan sebuah jaringan, di mana sebuah jaringan itu menggunakan cost yang paling sedikit dari the smallest total length atau jumlah sisinya yang paling kecil, gitu ya. Bisa dilihat di sini. Apakah ini tree? Apakah ini tree? Iya dong. Ya kan, di dalam ini kita bisa dapat banyak tree dong. Ya kan? Ada beberapa nodes yang saling terhubung. Apakah di dalam ini ada spanning tree? Ya dong. Ya kan? Bisa kita dapatkan kan? Oke. Nah, sekarang bisa nggak kita dapatkan the smallest total length? Gitu. Sama seperti pembahasan di brainstorming di slide sebelumnya. Bisa nggak? Bagaimana caranya? Nah, kita pakai algoritma Kruskal. Di dalam mencari solusi di minimum spanning tree ada beberapa
Ada algoritma Prim's, ada algoritma Kruskal. Tapi hari ini kita belajar algoritma Kruskal. Apa itu algoritma Kruskal? Jadi cara untuk mengerjakan algoritma Kruskal yang pertama adalah kita pilih bobot dari tree yang ada itu yang paling kecil. Oke, yang pertama pilih yang paling kecil. Berarti yang paling kecil yang mana? Bisa dilihat bobot yang paling kecil? Di mana? Ini ya, DE, ya kan? 1 kan? Kemudian pilih bobot yang paling kecil setelah yang sudah kita pilih. Oke? Setelah itu ulangi step yang kedua sampai semua nodes-nya terhubung. Oke? Bisa kita mulai? Nah, bisa dilihat di sini. Bu, kenapa bisa terbentuk spanning tree atau minimum spanning tree seperti gambar di ini? Kita lihat ya, DE bobotnya itu sama dengan 1. Kemudian dari DE bobotnya sama dengan 1. Kemudian mana lagi bobot yang paling kecil? DG. Oke. 2. Kita tuliskan aja dulu. DG itu 2. Oke. Nah, sudah semua dapat panjang lengthnya, ya kan? Nah, sekarang dari sini kita cek mana yang membentuk cycle. Kalau dia membentuk cycle berarti tidak perlu kita hitung. Berarti DE 1 kan? Nah, oke. Kemudian DG. Mana DG? Oke, ini ya. Oke, terus CD. Membentuk cycle kan? Enggak kan? Kemudian EG. EG. Kalau kita pilih, kalau kita sambungkan, berarti dia akan membentuk cycle. Berarti ini tidak kita pilih. GH. GH. Bisa ya? Oke. CF. Bisa. Kemudian BC. Kemudian BF. Oke. BE. Cycle ya. Sorry. BH. AH. Oke. DF. AB. Bisa kah? AB. CB ke AB juga bisa. AF. AF bisa nggak? Oke, jadi total cost-nya berapa? Coba dihitung, tinggal dijumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan? Sama dengan 21. Sama nggak? Sama ya. Oke, jadi paham ya cara mencari minimum spanning tree-nya dengan algoritma Kruskal. Oke, nah sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman di sebelahnya, kemudian cari berapa total cost efektifnya. Ya baik teman-teman, kali ini kita akan lihat apa yang sudah kita kerjakan atau kita sisihkan. Ya dari hasil yang didapat,
kita bisa yang dipakai itu total cost-nya itu ada 26, yaitu titik dari AB, BC, CF, HI, HSen, AD, Fsen, GJ, dan IJ, sehingga membentuk spanning. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Setelah kita dapat mengerjakan apa yang sudah kita diskusikan tadi, Ibu berharap kalian bisa paham apa itu minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Ibu mau satu orang bisa menyimpulkan apa yang udah kita bahas hari ini. Siapa yang mau coba? Ya, silakan berdiri. Baiklah, saya akan menyimpulkan untuk materi kita hari ini. Yang dimana materi kita hari ini kita akan mencari minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Jadi dimana metodenya itu kita akan mencari dulu graf dengan cost yang terendah. Setelah kita menemukan graf cost terendah, kita akan menghubungkan ke node yang lainnya dengan syarat itu node yang paling dengan syarat cost dari node tersebut paling rendah, sehingga hasil yang kita peroleh itu dapat efisien dan anggarannya tidak membebani. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi minimum spanning tree itu adalah nodes yang terhubung tanpa cycle dan dia punya bobot yang paling kecil, ya kan? Bisa diaplikasikan ke model jaringan yang lainnya. Bagaimana cara mencari solusinya? Salah satunya itu adalah algoritma Kruskal. Oke? Nah, coba silakan kalian masuk ke quizzes.com. Oke, ini kodenya, silakan diakses. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Selamat untuk yang paling tinggi mendapatkan nilai kuis kali ini. Sebelum kita masuk untuk pertemuan selanjutnya, kalian boleh baca lagi buku referensi kita yang sudah Ibu buat di dalam e-learning. Kalian boleh akses topik ini, bahan ajar ini di e-learning yang sudah ada. Kemudian untuk minggu depan kita akan masuk ke yang namanya shortest root problem, masih bagian dari model jaringan. Oke, Ibu harap kalian bisa paham apa yang kita pelajari hari ini. Untuk minggu depan kalian persiapkan diri dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Riset Operasi pada program studi Diploma 3 Statistika Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih.